Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lula Atuzzaroh dengan NPM 2275501 dari kelas AKPP 3C, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi sebagai standar akuntansi dan penggunaannya di INA dan kerangka konseptual. Yang ketiga, perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia bisa dilihat di PPT pada tahun 1973, Prinsip Akuntansi Indonesia PAI diterbitkan. Pada tahun 1994, Revisi PAI dan Kodifikasi SAK. Pada tahun 2018, Komitmen Indonesia mendukung pencapaian One Global Accounting Standard. Pada tahun 2012, fase 1 konvergensi SAK efektif 1 Januari 2012 konvergen dengan IFRS standar 1 Januari 2009. Pada tahun 2015, fase 2 konvergensi SAK efektif 1 Januari 2015 konvergen dengan IFRS standar 1 Januari 2014. Pada tahun 2016, Joint Statement IAI OJK IFRS Foundation yang 2017 efektif 1 Januari 2017 konvergen dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2016. Pada tahun 2018 SAK efektif 1 Januari 2018 konvergen dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2017. Pada tahun 2019, peluncuran SAK online. Pada tahun 2021, SAK efektif 1 Januari 2021 konvergen dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2020. Pada tahun 2022, SAK efektif 1 Januari 2022 konvergen dengan IFRS standar efektif 1 Januari 2021. Pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi. Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana penyajiannya. Standar akuntansi ini wajib dipahami oleh para akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai dengan tuntunan masyarakat. Lalu, standar akuntansi keuangan di Indonesia ada 5. Yang pertama, standar akuntansi keuangan SAK. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, SAK-ETAP. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAK-EP. Yang keempat, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, SAK-EMKM. Yang kelima, standar akuntansi keuangan syariah, SAK-Syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, standar akuntansi keuangan (SAK) adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah pedoman akuntansi yang dibuat untuk entitas yang tidak mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan untuk pihak eksternal. Yang ketiga, SAK entitas privat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
Yang keempat, SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang disignifikan sebagaimana yang diatur pada dalam SAK etap dan karakteristik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah UMKM. Yang kelima, standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Kerangka konseptual akuntansi adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi, serta memberikan pedoman tentang jenis fungsi kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logika penalaran yang menjelaskan realitas yang terjadi, menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ada fakta dan fenomena baru. Tujuan kerangka dasar yaitu Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual akuntansi ada 4. Yang pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, yang kedua sebagai kerangka acuan untuk memecahkan masalah akuntansi. Jika standar yang ada sekarang tidak menjawab isu-isu yang baru muncul. Yang ketiga sebagai dasar membuat penilaian dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya tarik dengan metode mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Dan yang terakhir, kerangka konseptual pelaporan akuntansi, yaitu tujuan pelaporan keuangan, karakteristik informasi keuangan, laporan keuangan dan laporan keuangan entitas, yang keempat, unsur-unsur laporan keuangan, yang kelima, pengakuan, dan yang keenam, pengukuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.